Ini adalah orang ketiga yang merasa bahwa hak-haknya diambil. Oleh sebab itu dia berhak untuk mengajukan gugatan terhadap putusan pengadilan itu. Dan kami sudah dapat jadwal sidangnya tanggal 26 kami akan datang untuk bersidang. Agendanya tanggal 26 adalah sidang pertama. Kalau hari ini saya lagi bangga banget sama Bang Niko, kili-kili di tengah kesibukannya masih bisa bikin usaha kafe dan bistro, bikin iris saya. Masih bisa sempet-sempetnya bikin. Terima kasih untuk waktunya juga Bang Niko untuk bisa menerima kasus saya. Intinya ya di sini juga saya tamu undangan ya di grand openingnya kafe bistronya Bang Niko nih. Jadi sekaligus memang karena waktunya sibuk banget, beliau kuasa hukumnya sibuk banget. Jadi di malam ini juga kita lagi membahas saja untuk kelanjutan sidang nanti seperti itu. Karena ya saya kan awam hukum ya, nggak banyak kurang paham. Jadi ya saya juga, Bang Niko juga baru untuk memegang kasus saya juga banyak ingin melakukan pendekatan banyak hal yang saya harus belajar juga dari Bang Niko dan tim khusus untuk kasus saya seperti ini. Jadi itu agendanya. Saya nggak bisa santai. Saya optimis dengan tim saya khususnya Bang Niko dan tim itu saya optimis sekali. Saya jadi berbesar hati karena memang pandangan hukumnya itu bikin saya tenang. Tapi kalau benar-benar saya tenang 100% nggak bisa karena depan mata saya udah ada tanda bukti yang sangat tidak mengenakan bagi keluarga dan ya cukup traumatis ya buat kami keluarga untuk mengalami kejadian kemarin. Kalau enggak saya surat-surat ya akhirnya dikeluarkan memang dari PN Cibinong. Tapi sudah alhamdulillahnya kita sudah dapat semua surat-surat yang kemarin kita minta. Memang ada miskomunikasi di awalnya, 2 kali saya datang tidak dapat, akhirnya dapat. Dan ternyata memang di dalam plottingan tersebut ada hak milik orang lain. Jadi dan kebetulan orang ini telah melakukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Cibinong. Nah, untuk kelanjutannya kita lihat itu seperti apa karena kita belum dapat gugatannya dari Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi untuk sidang pertama tanggal 26 ini kita sebagai terlawan kita kooperatif untuk hadir. Ya. Ya itu tadi yang pihak ketiga tadi itu yang sedang mengajukan gugatan yang nanti kami hadir di tanggal 26 itu. Dan kami juga ada upaya untuk akan melapor persoalan ini ke Komisi Yudisial, terus Hakim Komisi Yudisial dan juga Hakim Dewan Pengawas. Karena kami melihat bahwa banyak kejanggalan dalam perkara ini. Oleh sebab itu kami akan meminta kepada Dewan Pengawas dan juga KY untuk mengeksaminasi ini putusan-putusan ini. Jadi kami minta supaya hakim-hakim ini juga diperiksa. Karena saya melihat bahwa banyak dugaan, kami menduga ya, banyak ada main mata di sini. Oknum-oknum yang terlibat itu banyak sekali. Oleh sebab itu kami akan melakukan upaya hukum lain selain kami juga akan memfollow up laporan kami yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Kami minta supaya kasus itu segera digelar lagi dan harus dijadikan tersangka. Karena lawan perkara kami kan lagi masuk penjara. Tapi kalau mau dilihat dari konstruksi hukumnya, harusnya klien kami ini nggak dituntut ganti rugi. Dia ini korban. Dia adalah pembeli beritikat baik yang harus dilindungi hak-haknya. Tapi kok ini terbalik, kenapa dia harus malah yang menanggung beban tuntut ganti rugi dan sebagainya. Yang ganti rugi itu harusnya perusahaan, developer, karena mereka ini membeli dari developer, gitu loh. Oh iya, betul. Sampai sekarang malah klien kami ini harusnya, kalau saya pelajari, harusnya putusannya nggak seperti ini. Makanya tuh ada dugaan main mata di antara oknum-oknum ya. Tapi kami akan telusuri.
kami optimis bahwa dalam perkara ini kami akan berusaha untuk kembalikan hak apa yang menjadi hak-hak daripada klien kami. Kalau untuk transaksi yang sudah sempat dibayar, sisanya diangsur seperti apa sih? Menurut kami sebagai kuasa hukumnya Bang Atta Larik, itu kan situasi hukum baru. Jadi itu kemungkinan dari pihak Pak Attila ya. Nah, untuk dari kami sebenarnya tidak perlu, karena apa? Karena ini ada gugatan. Gitu. Itu harusnya ditangguhkan dulu. Karena putusan eksekusi sudah pasti ditangguhkan ketika ada gugatan dari pihak ketiga. Yes. Tapi sudah selesai nggak sih Bang? Maksudnya permen yang kemarin dari Mbak Nas ini sudah diselesaikan atau memang seperti apa? Ada jangka waktunya ya. Saya rasa bisa ditanya ke Pak Attila aja karena urusannya bukan sama saya lagi. Situasi hukum baru. Situasi hukum baru, benar. Ada saksi, berarti ada saksi baru lagi Bang? Pasti, bicara hukum itu cuma dua, bukti dan saksi. Jadi pasti ada saksi, ada bukti. Karena sudah kayak tadi makin di sini agak ada saksi lagi yang dari Kak Alex sendiri yang bakal dibawa atau dari keluarga terdekat siapa saksinya siapa sih Kak? Kayaknya cuma saya sendiri ya, masih cuma saya sendiri, yang lainnya belum. Tapi kalau Ya, ada nanti kita. nanti kalau ada belum ya. Kami akan ajukan ahli juga. Tapi sejauh ini tahu nggak sih pembangunan di sebelah itu udah sejauh mana? Maksudnya pembangunan sebelah? Yang itu yang kemarin itu sudah mulai seperti apa sih? Maksudnya dalam arti ya kan kemarin ada sempat berisiknya dan segala macam, ini udah mulai jadi atau seperti apa sih gitu? Kalau ngintip-ngintip itu Mas Atta Larik. Oh enggak, saya nggak tahu kalau sekitar saya, tetangga siapa lagi membangun atau apa. Enggak, kita nggak ada. Makanya saya sebenarnya kayak petir di siang bolong, karena memang tidak ada apa-apa. Kondisinya itu memang benar nggak ada pembangunan, nggak ada apa-apa. Memang ini kan kasus lama ya, gugatannya dari tahun 2015. Ya udah, dari proses-proses itu ya kaget aja sih. Berarti sejauh ini belum ada kegiatan pembangunan dan atau apa gitu mungkin kayak yang struktur-struktur yang sudah dibangun atau Enggak, saya enggak. Ya di sebelah saya memang ada komplek, ada apa, tapi itu juga ada dari tahun berapa ya, nggak tahu. Saya tidak menyelidiki sejauh itu gitu. Saya cuma jadi warga aja yang baik di situ, nggak ngurusin orang lain seperti itu. Artinya dalam arti merasa ini nggak sih Mas, maksudnya dicari kesalahan dan permasalahannya. Memang kalau itu harus seperti itu kan harusnya ada pembangunan, tapi ternyata belum ada aktivitas apa-apa. Ya, nggak ada aktivitas apa-apa. Belum ada aktivitas. Itu staff semua masih kosong kali gitu aja ya kata ya? Masih nggak boleh diusul itu yang Oh, nggak tahu karena ya Nanti kita lihat ya, soalnya gini, yang terkait masalah eksekusi itu justru itu yang jadi masalah. Nah, yang dieksekusi itu yang jadi masalah. Itu mungkin bocoran dari kami ya, tapi kita nggak bisa beberkan di media. Kenapa? Karena ini kan masuk ke dalam gugatan yang baru. Jadi biar nanti kita buka di persidangan. yang gugatan yang baru apa Bang? Ini gugatan dari pihak ketiga. Itu jadi salah satu bukti nggak sih Bang? Dalam arti kan kemarin sempat bersih tegang. Kalau misalkan memang itu memang mau ada pembangunan dan segala macam, ternyata sehingga saat ini belum ada pekerjaan sama sekali. Itu jadi salah satu bukti nggak sih Bang? Iya, maksudnya itu ketika ada gugatan, pembangunan apa segala macam itu harus dihentikan. Dan kami akan yang tadi saya katakan bahwa kami akan memfollow up laporan kami yang di Barreskrim agar supaya ini bisa berjalan. Nah di situ ini sebenarnya kita nggak bisa buka di media, tetapi strategi hukum yang kami akan lakukan nanti kita lihat ke depannya lah. Yang pasti kami optimis bahwa klien kami akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya dia. Apa sih mungkin Mas tadi hak yang mungkin mau diambil? Apakah pembangunannya, maksudnya yang permennya itu selesai atau hak apa sih yang mungkin diperjuangkan? Oh enggak, dari kayak seperti dibilang sama Bang Niko, saya itu pemilih yang baik. Nah, saya cuma memperjuangkan surat-surat saya yang sudah ada dari tahun 2002, 2003 udah jadi semuanya udah. Jadi surat saya, iya surat saya itu lebih tua daripada surat yang mereka punya dengan surat yang kertas yang mereka punya gitu. Jadi saya memperjuangkan surat-surat saya yang notabene saya juga dikeluarkan kan dari aparat yang benar ya istilahnya, dari instansi yang benar seperti itu. Itu aja sih. Yang rasa lucunya begini,
akte pengelolaan bisa mengalahkan AJB. Itu di luar nalar manusia. Jadi makanya ada dugaan-dugaan di sini yang saya bilang tadi itu. Jarang terjadi hak pengelolaan mengalahkan AJB. AJB itu setingkat lagi, itu sudah sama dengan sertifikat. Cuma tinggal dibuat aja. Tapi kenapa hak pengelolaan bisa mengalahkan AJB? Baru orangnya lagi di penjara lagi. Ini kan jadi kita menduga memang ada main mata di sini, ya. Dan dari AJB yang dibatalkan oleh pengadilan, dari 4 itu sudah ada 2 yang sudah sertifikat bersama Kalari. Nah, itu yang menjadi masalah kami, harus mengungkap kenapa, karena ketika AJB itu ketika SHM itu sudah terbit, harusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 BPN itu harus dilibatkan. SEMA SEMA nomor 10 tahun 2020 itu BPN harus dilibatkan. Nah, kenapa gugatan di tahun 2015 BPN tidak dilibatkan? Itu yang harus kita bahas nanti di persidangan. Tapi saya bilang katanya belum punya sertifikat yang kalau SHM. Oh, tadi sudah disebut, saya ada yang sudah sertifikat. 4 AJB udah 2. AJB itu udah sertifikat sebetulnya. Berarti ada kayak kecewa nggak sih, maksudnya harus dieksekusi padahal punya segalanya gitu. Ini cacat hukum pasti kan? Ya, kita nggak bisa bilang cacat hukum ya, karena kalau yang bilang cacat hukum itu adalah hakim pengadilan. Tapi nanti inilah kita akan perjuangkan di pengadilan. Hak-haknya Bang Atta lagi. Kenapa? Oh, kuasanya. Oh ya. Ini ya.